Ya, teman-teman, kita mulai lagi ya ngebahas emiten punya teman-teman. Tapi untuk kali ini saya ngebahas emiten yang diakumulasi sama Poren dulu, teman-teman ya. Sebentar ya, teman-teman. Oke, yang pertama saya bacain komentar dulu ya. Dari Ala Mufasa ya. Saya mau kasih TV, oh, ada nomor dananya di mana saya dapat. Oh, gini teman-teman ya. Santai aja sama saya, teman-teman ya. Dan saya tidak mencantumkan nomor apapun ya. Baik nomor telepon, nomor rumah ataupun nomor rekening gitu ya. Kalau teman-teman mau berdonate silahkan aja melalui super thanks ya. Silahkan super thanks-nya. Setiap video juga ada super thanks-nya teman-teman ya. Oke teman-teman segitu ya. Dan sebelumnya saya mau terima kasih dulu ya. Yang penting ingat teman-teman ya. Yang penting kepada teman-teman semuanya. Kita di sini tukar pikiran dan kita akan mencari kebermanfaatan ya. Karena sebaik-baiknya manusia itu adalah manusia yang bermanfaat bagi orang lain. Adapun donat yang diberikan ya silahkan aja teman-teman ya. Dan sebelumnya saya terima kasih ya kepada Bro Alamus Mufasa ya. Baik, kita bacain lagi dari Bro Adrian. Soalnya terima kasih ya Bro Ala ya. Bro Adrian ya. Zata katanya. Kita cek dulu Zata udah masuk belum Zata ya? Oh belum ya. Kita bahas nanti ya. Dari Bro Eko ikut nyimak, terima kasih sama-sama Bro ya. Terus dari Bro Raden update DWGL katanya. DWGL udah masuk ya, tinggal dibahas aja. PPGL bagi dividen katanya. PPGL udah masuk juga. Nasi. Oh ini berarti udah dibahas ya yang ke atas, yang ke bawahnya ya. Kita tinggal ke atas, kita baca yang ke atas ya. Terima kasih dari Bro Ropi ya, bahas NCKL. Semoga aja bisa ke 2000, amin ya. Back mau dibahas lagi back. Terus ada BRMS. BRMS udah masuk ke watchlist. TAI, kita masukin TAI-nya dulu. MLPL. MLPL. Udah di atas aja ya sekalian ya. Olip katanya ya. Olip hadir dari Bro Reja Ahmadi ya. Saya tuh kalau ngebacain komentar seneng teman-teman. Dari Bro Suse ya. MDLN katanya. MDLN. Nanti kita bahas. Dari Bataragi ya. Berkah ilmunya, makasih ya sama-sama Bro. Yang penting kita kebermanfaatan ya. Dari Bro Reja Ahmadi hadir. Makasih Bro Reja ya selama ini memberikan support terbaiknya ya buat channel ini. Dari Bro Sopi Ilham update saham, makasih ya Bro. Bitek Bitek bukan udah dibahas kemarin ya teman-teman ya. Apa-apa kita bahas lagi nanti ya. Dari Alpha ya, terima kasih sama-sama ya. Bitek katanya baik. BP sekarang ya. BP kita bahas. Super tank buat sehat selalu, amin. Makasih ya Bro ya. Dari Endang Limei ya. Dari Mr. R triple 11 ya. Harga wajar HBAT ya. HBAT harga wajar HW ya. LT ya. Oh rapi dulu deh. Rapi ya. Terus dari Rapa Yulia, makasih sehat selalu, amin. Makasih ya Bro ya. Dari Bro Gasdora, alhamdulillah katanya Grab akuisisi Goto. Nanti kita coba cek untuk beritanya ya. Makasih sudah bahas sehat selalu. Makasih sama-sama ya. Amin. Dari Wawan Darmawan, Bro Wawan ya. Dari Fitrah. Mau tanya kemarin itu habis dikoreksi bakal bisa koreksi lagi nggak sampai 1.000 ya? Ya harus lihat dulu chatnya teman-teman. Nanti saya tulis kata-katanya aja. Nanti kita cek ya. Terus dari Bro Pirda Elina, sis ya, dia. Sekalian kasih arahan masuk di harga berapa? Oh, sering saya kasih arahan teman-teman. Perasaan saya mungkin ya. Karena saya memberikan kalau dari angka teman-teman ya, itu relatif teman-teman ya.
Tapi kalau dari pengambilan lebih baik teman-teman sesuai dengan rumusnya. Teman-teman mau jarak dekat, jarak jauh, tetap ngambil di MA10 di bawah kanan menuju ke atas. Dan ingat trend up itu adalah MA200. Jadi teman-teman ketika MA10 bawah kanan menuju ke atas kan harganya tidak terpatok teman-teman ya. Ntar teman-teman nyari harga, saya tentuin harga segitu, nggak dapat lagi harganya teman-teman ya. Lebih baik pas ketika MA10 di bawah kanan menuju ke atas, nah teman-teman udah masuk situ aja ya. Nanti bisa jarak dekat, kalau MA200 berada di atas berarti jarak dekat. Kalau MA10 di bawah candle, kalau MA200 di bawah candle dan di bawah 2 MA ya, 10 sama 20 itu jarak jauh teman-teman ya. Selis ya dari Bro Rawan ya. Selis, Aces dibahas lagi. Nggak apa-apa. Nanti kita bahas lagi Aces. Thanks bro. Semoga Mas Bro sehat dan sukses selalu. Amin. Nah ini makasih doanya bro ya. Dari Miss Rom Mas 3839. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Bro iya ADCP katanya. ADCP. Dari Bro Yuda OPMS ya sama PBRX nanti kita bahas. Sofa pakai app ya sofanya ya. Sofa dari Bro Delukman. Dari Raden Erwin. Oh, YTF udah dibahas ya. Pas saya kan perasaan udah di itu ya, udah dikasih tanda lep ini teman-teman ya. Apa belum ya? Okas. Oh, Sema dulu deh, Sema. Okas ya. Terus apa lagi? BP, Dipa, FNRI, PMRI udah dimasukin. YRG belum masuk. Oh, ini YRG mah itu ya. Ada yang itu YRG enggak? Pernyataan aja dari Bro Tersus ya. YRG maksudnya periplotnya mengharapkan diresi buyback. Oh itu apa namanya? Sembuh. SMGA ini sis Unita Olip ya. MDLN. SMGA Olip ya. Nanti kita bahas Olip ya. Oke teman-teman ya, yang belum dibahas nanti kita bahas juga. Terus tadi Sopa sudah CINT. BP sudah, Okas sudah. Apalagi yang belum? Terima kasih sharingnya dari Bro Saul Ahmad ya. Makasih ya bro. Dari DJ nyimak. Akra. BMTR. Udah masuk watchlist. Nyimak dari Bro Eko. BRMS sudah masuk. MLP sudah baik. Teman sudah pada masuk semua. Mudah-mudahan bisa dibahas teman-teman ya di hari libur ini ya. Baik. Kita langsung aja masuk ke emiten selanjutnya. Untuk emiten yang diakumulasi sama Poren PTRO. Kita masuk ke PTRO dulu ya. Sembari ada yang menanyakan PTRO enggak? Kosong berarti PTRO ya. PTRO kayaknya sudah break ya. PTRO targetnya kemana? Yaitu PTR sudah di harga mahalnya banget. Jadi saya akan menunggu konfirmasi dari Pundacat teman-teman ya. Yaitu adanya space antara harga pucuk dan harga atap ya, antara si merah sama si pucuk. Ini baru dia itu tembus teman-teman harga atapnya. Kalau masih ditembus terus seperti ini dan nempel teman-teman ya, belum ada space antara harga atap sama harga pucuk, ini dalam kondisi harga termahalnya. Tetapi apabila di Pundacat ini teman-teman ya, Pundacat ini ada space teman-teman ya, maka akan terjadi lagi kenaikan yang lebih tinggi lagi. Yang suka saya bilang bahwa saham-saham meter PP targetnya adalah
stock split teman-teman ya. Itu yang saya inginkan teman-teman ya. Oke, teman-teman ya, PTR seperti itu ya. Jadi hari ini luar biasa, PTRO 221,2 miliar si Poren masuk. Ini lebih tinggi daripada waktu tanggal 18 September ya. Cuman 154 aja. Perhatikan untuk bandar lokal juga sudah mulai masuk ya. Artinya ini emiten lagi di up lagi teman-teman ya. Saya kasih tanda penurunan aman. 7525 adalah hal yang paling aman di situ ya. Walaupun turun ke situ masih aman. Karena masih ditahan di EMA 10 sama EMA 20-nya. Serta di situ kan ada gap kecil. Jadi kalau turun ke situ aman juga teman-teman ya. Tapi kalau yang paling aman itu ya dilepas inilah teman-teman di angka 8175. Nanti kalau sudah ada space lagi ya antara harga atap sama harga pucuk, maka dia akan menjalani harga yang lebih tinggi lagi ya. Oke. Kemarin kan terakhir dia stock split kan PTRO nih. Nah, nanti targetnya kita akan stock split lagi teman-teman ya. Karena biasanya memang seperti itulah emiten-emiten Mr. PP teman-teman. Lanjut ya ke emiten berikutnya ada brand, ini masih milik Mr. PP. Jadi sekarang IHSG kita itu dikuasain sama dua kekuatan. Satu kekuatan daripada fundamental untuk saat ini ya, beberapa minggu ini ya, 1 minggu inilah. Kekuatan fundamental yaitu BBRI, BBCA ya, 4 bank. Dan satu lagi adalah saham ketokohan itu sekarang sudah diambil lagi sama Poren sejak tanggal 27 Oktober. Dan per hari ini pun si Poren sudah ngambil lagi ya 155,6 miliar. Dia tidak lepas daripada tanda penurunan, cenderung mau up teman-teman ya ke tanda kenaikan di angka 10.125. Nah, target saya di sini sudah sedikit lagi ya di angka 10.700 dan sama teman-teman ya. Brand pun saya targetkan ke harga stock split ya. Karena baru kemarin sore nih teman-teman ya. Dan ini space-nya masih jauh antara harga pucuk sama harga pucuk di bawah ini ya. Sama harga atap ya. Jadi masih ada kesempatan bahkan ke angka 10.000 itu ya sangat murah teman-teman ya. Kalau untuk emiten Mr. PP bahkan di harga sekarang pun masih terus diakumulasi atau di markup harganya. Kalau teman perhatikan kalau dari 6.150 sekarang sudah ke harga 9.900 ya hampir 10 ribuan. Berarti sudah naik sekitar 300 berapa poin teman-teman ya? 3.000 ya. 3.700 3.300-an lah teman-teman ya. Ini sudah naik 3.300-an ya. Kalau teman perhatikan. Tapi targetnya tetap 10.000. Walaupun sudah 10.000 target, apabila harga atap atau sama harga pucuknya masih ada space, berarti dia akan terus melanjutkan kenaikan. Terlebih lagi MA 200 berada di bawah, bandar lokal sama si Poren cenderung memanipulasi harga atau memaaf harga ya. Oke teman-teman ya, positive thinking teman-teman ya. Target dikit lagi ya ke 10.700. Ini belum nyampe target teman-teman ya. Minimal kan kalau P100 itu 100% ya. Minimal. Kalau dikasih 200 ya keren banget. ASII hari ini pas banget ditanda kenaikan lebih dikit. Berarti sudah break ya, saya hapus ya. Targetnya ASII tetap ya di angka 7375. Inilah target yang saya canangkan untuk si ASII. Dan hari ini dihijaukan kembali dengan 91,2 miliar, si poin masuk lagi. Area penurunan masih aman di sini ya, di angka 6250. Jadi kalau turun ke situ pun karena ada gap situ ya. Walaupun turun nggak jadi masalah. Cuman dia sudah masuk ke EMA 10-nya, tinggal tunggu aja EMA 10 menghadap ke atas. Nah, mungkin teman-teman bisa scalpingan sedikit lagi targetnya ya. Untuk si ASI dikit lagi targetnya. Kecuali kalau dia break lagi ke area yang saya targetkan, maka dia akan ke harga yang lebih tinggi lagi, bisa ke level 8 ribuan teman-teman. Tapi kita fokus dulu ke arah 7.300 dulu ya. Ini harga wajar belum dihitung ya. Saya tulisin HWA di sini.
nanti ya. CDIA teman-teman ya. Ada yang punya CDIA? Saya baru ingat ada yang nanyain BRPT ya. Sudah catat belum ya? Oh iya belum teman-teman. Padahal ada yang nanyain BRPT ya. Terus saya lupa Nanti kita catat ya. Kalau saya ada yang namanya BRPT. Jadi cari keingetan BRPT harga wajarnya kalau nggak salah. Oh iya nih harga wajar BRPT ya. Nanti kita bahas ya. Yang penting sudah saya catat dulu ya. Catat. ASI seperti itu teman-teman ya. Jadi bandar foreign, bandar lokal dalam keadaan koreksi ataupun lagi naik, si foreign sama si bandar lokal tetap akumulasi atau memanipulasi hari. Jadi optimis bisa ke angka 7.350-an. Lanjut emiten berikutnya CDIA ya tadi ya. CDIA, ASI tidak yang nanyain kan ASI kan? Tidak ada. CDIA hari kemarin ya, break teman-teman ya. Dua tanda breaknya dilampaui dengan baik. Jadi sudah mulai optimis teman-teman ya. Jadi tetap targetnya ya sama. Saham-saham Mr. PB sama ya, targetnya itu adalah stock split. Dan per hari ini pun si Bandar Foreign ngambil lagi 53,6 miliar. Setelah mereka jualan di atas, sekarang sudah di MA 10-nya, tinggal dikasih konfirmasi satu candle lagi ya. Biar jelas bahwa si MA 10-nya terlihat menghadap ke atas. Walaupun sekarang sudah kelihatan menghadap ke atas, tapi masih di dalam candle ya. Bandar lokal pun ikutan masuk ya, 85,9 ribu lot. Pertanda baik apabila sebuah emiten dijual di harga atas dan diambil lagi di harga atas. Selagi dia tidak jebol, yang pertama di angka 1720 masih posisi aman. Apabila dijebol ke level mana yang masih posisi aman, di level sini teman-teman, di angka 1480. Hati-hati kalau sudah mulai jebol area 1335, dia bisa menjemput kembali area-area penurunannya, yaitu si gap-gap seperti ini teman-teman ya. Tapi sementara ini posisi lagi baik, yaitu MA 10 bahkan menuju ke atas. Dan si bandar lokal sama si foreign pun cenderung akumulasi. Tinggal satu tanda kenaikan lagi di angka 2010, mudah-mudahan bisa dijebol. Nah ini kan ada gap kecil, ini gap kecil sebenarnya di angka 2320 ya. Saya bikin tanda kenaikan break aja ya di sini ya, biar saya ngasih tanggal teman-teman ya. Saya ngasih tanggal aja, karena ini area break. Oke, teman-teman, jadi kalau area break bukan target, tapi targetnya setelah nanti dia break. Tapi kalau dia tidak bisa melampaui ini, cenderung dia akan turun kembali untuk ambil tenaga. Apabila ngambil tenaga tidak lebih daripada 1725, di atasnya dikit, nah itu masih potensi bisa mencoba kembali untuk menggapai break di angka 2350. Kita cek CDIA posisi di mana. Udah keluar 3 garis belum ya CDIA ya? Oh udah ya. Masih ada space antara harga atap sama harga pucuk, jadi masih ada peluang untuk harga lebih tinggi lagi. Terlebih lagi ini milik seorang tokoh teman-teman ya. Itu Mr. PP, TLKM. TLKM juga terus TLKM mengalami terus pengambilan ya sama foreignnya. Per hari ini walaupun sedikit ya, tapi lebih banyak daripada kemarin. 53,4 miliar si foreign masuk. YUBB yang masuk. Berarti kemarin itu ke tanda kenaikannya dibikin sama dia koreksi. Nah teman-teman kalau yang suka scalping jangka pendek ya, ngambil 1-2 tick di emiten-emiten LQ45, ya mungkin teman-teman saatnya sekarang untuk scalping aja teman-teman ya. Karena kalau yang di scalping di LQ45 itu teman-teman ya, modalnya memang harus besar ya, karena ikan kan dikit-dikit teman-teman ya, 1%, 2% jual teman-teman. Kalau teman-teman modalnya 10 miliar kan lumayan ya. Tapi ruginya kalau turun lumayan juga gitu kan. Nah, sudah mulai berada di MA 10-nya, di bawah MA 10. Sorry, harga sudah mulai di atas MA 10-nya, sudah mulai bagus untuk 15 menitan. Bahkan MA 200 pun posisi di bawah ya. Oke, secara TA posisi bagus, target dikit lagi 3.700 dan nanti ada di angka 4.100 ya. Ini menghitung harga wajar lupa mulu teman-teman ya. Ini sekalian deh teman-teman ya, kita hitung harga wajarnya.
Oke, posisi masih uptrend, M4200 masih menuju ke atas ya. Area paling, jangan sampai dilewati di sini ya, di angka 3.200. Kalau dia jebol sampai level MA20 sih masih aman, karena masih ditahan di MA20-nya dan ada candle agak tinggi dikit. Yang paling aman itu sebenarnya jatuh di MA10 di sini nih, jangan sampai jatuh. Itu aman banget. Bandar lokal foreign terus akumulasi dengan baik ditambah dengan smart money pun sudah melakukan akumulasi. Positif bisa ke angka 3720 ya. Pegas udah lama nih baru dibahas lagi ya. Pegas karena baru terdeteksi ada masuk foreign walaupun udah lama sih masuk foreign. Terakhir di sini dibahas ya. Tanggal 23 ya. Foreign masuk 40,6 miliar dan bandar lokal pun masuk. Hari ini dihijaukan. Tanda penurunan saya bikin di sini nih. 1, 2 di atas sedikit. Tapi sudah mulai bagus ya. Karena ini harga terendah yang di sini tidak dilewati, cenderung dipantulkan. Dan ini pas banget di harga breaknya. Nah, ini ada satu lagi nih tanda kenaikan. Di angka 1720. 1780, sorry teman-teman ya. Ini harus dimerahkan dulu nih, diorenkan dulu gitu ya. Nah, tanda penurunan. Bila mana sudah break ya area 1790, harga selanjutnya sudah disiapkan di angka 1880. Kita pindahkan tanggalnya ke tanggal 8 bulan 11. Ini gap pasti ketutup, iya teman-teman. Cuman di sini nih harus bisa nembus area 1790 ya. Bila mana tidak sanggup nembus, kalau hanya sampai ke angka 780, waspada dia turun kembali untuk ngambil tenaga kembali. Selagi ngambil tenaga tidak jebol daripada kena yang sekarang, di 175 pun masih posisi aman banget. Karena masih ditahan yang sebelumnya dan ditahan di candlenya. Oke, untuk Pegas seperti itu ya. Pegas sudah mulai bagus teman-teman. Semenjak dia turun. Ada pembuangan nih, tapi pembuangannya di harga atas hampir aja menembus MA200-nya ya. Tapi dipantulkan kembali dan sekarang sudah menjajaki lagi tanda-tanda kenaikannya. Tapi tetap optimis ketika bandar foreign juga ngambil sudah banyak ya. Dan bandar lokal pun ikut-ikutan ngambil. Artinya CMET ini tidak ditinggalkan, cenderung terus diakumulasi. Jadi ke target ke angka 1800 sangat memungkinkan. Sekarang TIN. Nah, teman-teman yang suka nanyain tentang soal gap teman-teman ya. TIN adalah salah satu emiten yang punya gap teman-teman ya. Nah, menutup gap apakah memang keharusan dalam suatu emiten? Ya teman-teman, keharusan. Jadi saya pernah bilang kepada teman-teman ada gap di 1600 teman-teman ya. Waktu target utama di sini nih ya. Ada gap kan di sini nih. Mana ya 1600, ada gap 1600-an lah teman-teman ya. Tahun berapa tuh? Agak lama juga teman tahunnya. Semenjak dia ada gap ya. Di sini nih, ada gap lebar sekali. Jadi dia sudah ketutup gapnya. Emang agak lama teman-teman. Coba dia pernah dibawa ke level harga terendah di angka 550. Terus dia di up kembali dan mengalami perjalanan yang luar biasa. Sampai teman-teman aja sudah pada kapok di tin ini. Kenapa? Karena setelah dia naik, dibanting lagi ke bawah pelan-pelan teman-teman. Dan akhirnya dia mencapai harga suspensi. Artinya harganya cenderung rally teman-teman ya. Maka dicegahlah dengan yang namanya suspensi. Nah ini juga sebenarnya sudah mulai di-up lagi gitu ya. Tapi dia pas banget di tanda kenaikannya, pas banget ya. Saya hapus dulu deh. Nah gini teman-teman ya, bila mana dia naik lagi ya. Kalau naik sedikit mungkin gak jadi masalah ya. Yang jadi masalah itu dia kalau sudah diralikan seperti ini lagi. Maka akan jadi masalah, bisa disuspend kembali, bisa lebih daripada seminggu ya. Terus dia bagaimana kalau tidak akan kena suspensi? Berarti dia harus memainkan candle. Naik di break, turunin lagi. Naik lagi di break dengan harga yang lebih tinggi lagi, turunin lagi. Mungkin ada sedikit capek tapi atau melelahkan dan menegangkan ya. Apabila terjadi seperti itu. Tapi selagi keinginan seorang market maker belum terpenuhi, ya akan terjadi kenaikan terus. Bahkan kan hari ini pun 37,9 miliar si foreign sudah mulai masuk. Dan bandar lokal pun belum juara secara signifikan ya.
Mereka hanya jual sedikit-sedikit aja, Bandar Poren pun sama hanya menjual sedikit-sedikit aja. Sarjana di sini semat manis sangat berguna sekali ya. Ketika semat manis sudah mulai masuk, terlihat jelas nah langsung teman-teman ya. Oke, jadi kenaikan ini untuk si tin ini ya. Masih ada kesempatan harga lebih tinggi lagi, cuma kehalang sama suspensi aja ini teman-teman. Makanya dia harus naik pelan-pelan ya. Saya bikin tanda penurunan di sini nih. Jangan sampai jebol area 2360. Bila mana jebol akan terjadi penurunan sampai ke level mana untuk menutup PR-nya 2260 dan bisa ke level 1930. Selagi dia dipertahankan, kalau pas nggak jadi masalah karena ini bukan support, hanya tanda penurunan aja. Karena ini adalah candle bullish teman-teman ya. Apalagi kalau dia hanya ditahan di level 2450 itu aman banget. Yang paling aman banget teman-teman ya. Dia di sini aja ya, di angka 2670 teman-teman ya. Itu arah yang paling aman. Jadi kalau yang paling aman itu di situ. Karena masih ditahan di MA 10-nya. Bila mana dia tidak sanggup untuk naikin lagi dengan pelan-pelan, teman-teman cenderung dia sembrono bisa ditaikin lebih tinggi lagi, ya waspadalah karena suspensi kembali. Tapi kalau dia naiknya pelan-pelan, terus dikoreksi lagi naik pelan-pelan lagi, cenderung dia akan di-up ya, lebih tinggi lagi. Terlebih lagi hari ini pun kemarin ya tanggal 7 sorry. Bandar lokal sama si Forex cenderung memanipulasi harga. Jadi masih ada harapan bisa ke harga atas gimana? Ke harga yang lebih tinggi lagi. Karena hari ini kan dia sudah di break selama 10 tahun. Dia punya harga yang sejarahnya nggak teman-teman? Tin itu ya. Kita cek harga sejarahnya. Nah, dia punya harga tertinggi terakhir itu di sini teman-teman. 1000 masih. Berarti sekarang harga tertinggi yang paling baru teman-teman. Si tin ini. Dia punya harga tertinggi yang baru lagi. Keren ya. Cuma kalau tin itu pengen ngambil di bawah aja teman-teman ya. Dikasih kok di bawah nih. Cuma ya di bawahnya lumayan juga nih siklusnya. Tahun 2021 sampai bawah itu tahun 2024 3 tahun teman-teman ya. Jadi ini masa-masa dia aktif teman-teman ya. Waspadalah ketika dia nanti downtrend. Dia masanya lumayan ya. Di sini masa ini. Dari harga tertinggi di sini kan. 2019 sampai ke tahun 2020 1 tahun, nah minimal 1 tahun teman-teman ya. Dia akan didowntrendkan selama 1 tahun, habis itu langsung di up kembali. Yang paling lama itu di sini, waktu tahun 2021 sampai ke level 500 ya. 540. Teman-teman sudah pada kecewa kali di sini gitu ya. Dan akhirnya menemukan harga emasnya itu di sini ya. Tin menjadi harga emas ya, bukan perak lagi, bukan timah lagi. Jadi harga emas. Ya, begitu teman-teman ya. Sampai santai teman-teman. Jadi begitu ya untuk tin ya. Oke, kita langsung ke Bufa teman-teman ya. Kalau nggak salah Bufa ada ini deh teman-teman. Ada pertanyaan Bufa di sini. Nah, ini ada pertanyaan nih. Takutnya saya nulis dua nggak sama satu ya. Itu Bufa harga atapnya kok berubah apa karena sudah RI? Ya. Video sebelumnya harga atap 860 865.
Tapi di Bunda Chat video ini sudah berubah jadi 765. RI sudah, berarti benar teman-teman. Jadi kalau sekarang di angka 800-700, berarti harganya sudah menyesuaikan antara harga RI dan harga terakhir. Karena yang suka saya bilang pasti ada kesepakatan. Nah, di sini kan harusnya saya juga bukan di area sini kan, di sini harus ini. Ini kan tanda di sini harus ini. Nah, ini si apa namanya si candle ini kan langsung ngangkang kan. Harusnya kan di sini teman-teman. Sekarang sudah dijebol ya. Berarti betul. Harga sudah penyesuaian. Kita cek lagi. Harga sudah penyesuaian teman-teman ya. Sudah di break juga. Jadi udah harga sesuai dengan aplikasi. Harga sudah sesuai dengan RI-nya teman-teman ya. Tuh lihat teman-teman nih. Sudah pada ngaco lagi kan. Nah kalau udah RI begini waktu kejadian emiten cocok teman-teman ya. Semua tanda kenaikan saya berubah ya. Gara-gara apa? Gara-gara RI. Jadi harganya disesuaikan ya. Saya hapus-hapusin dulu ya. Karena sudah tidak sesuai lagi ini harganya teman-teman. Tuh sudah di mana-mana sudah berantakan. Jadi saya akan menghapus tanda kenaikan, tanda penurunan pun direkam teman-teman ya. Biar tidak ada dusta di antara kita. Wah itu mah ditandain ya. Padahal kalau teman-teman ngikutin video-video saya tidak ada yang ditandain secara tiba-tiba ya. Semuanya by design. Jadi tuh nih teman-teman Bupa itu ya, semua target yang kita canangkan sama-sama. Ingat ya, bukan saya sendiri kan. Kita sama-sama di sini kan teman-teman ya. Kita canangkan sama-sama dan kita saksikan sama-sama ya, tercapai semua. Kita tinggal tunggu penurunannya aja. Sengaja saya bikin tur penurunan itu biar nanti teman-teman mengetahui oh ini area aman gitu teman-teman. Ini area tidak gitu kan. Nah, kita rubah lagi ya untuk area penurunannya. Karena semenjak RI dia sudah berubah. Nah, itu tanda penurunan. Nah, tanda penurunan. Ini support teman-teman ya. Ini support. Nah, ini support nih. Tapi di situ ada tanda penurunan 1 ya. Jadi jangan sampai jebol support teman-teman. Oke, sampai ke bawahnya saya kalau sampai ke bawah enaknya itu kenapa teman-teman? Dari angka 54 bayangin aja. Bahkan di bawah 50. Keren masih buka keren lah teman-teman. Kalau sudah memiliki ketokohan gini lah teman-teman. Nah, ini sudah kita lihat Bunda Chat ya. Bufa sudah mulai itu ya. Nah, sudah mulai renggang. Artinya cek Bunda Chat tanggal 6 ya, terakhir tanggal 6 kan. Ini kan update juga gitu ya. Berarti sekarang sudah tidak ada lagi Bunda Chatnya karena sudah renggang ya. Sudah deal ya, sudah renggang. Berarti kenaikan harga lebih tingginya akan terjadi bila seperti ini ya. Sampai mana? Ya sampai bandarnya mau lagi teman-teman ya. Karena hari ini kan si Barar Poreng ngambil lagi 2 hari ini, Barar lokal pun sama. Mereka jualan di atas dan ngambil lagi di atas. Berarti apa? Berarti mereka habis barang di atas. Kayak kalau pingin dimaaf harga ya harus ngambil barang lagi gitu kan. Biar average dia itu tidak terlalu jauh gitu kan. Makanya dia ngambil barang lagi. Nah, mudah-mudahan dengan ngambil barang seperti ini di harga atas, maka akan terjadi lagi kenaikan yang lebih tinggi lagi. Nah, saya melihat di sini Bunda Chatnya sudah mulai sulit. Di Bunda Chat itu antara harga atap sama harga pucuknya sudah ada renggang. Jadi potensi kenaikannya masih ada. Bila mana dia turun, yang paling aman 830 sampai ke angka 795 ya. Karena di sini itu ada open gap ya, open gap bawah. Tapi dibikin candle bullish. Hati-hati kalau sudah keluar candle kembar merah tapi ke bawahin. Tapi selama dia hanya sedikit aja sampai ke level sini yang saya bilang di angka 830 itu masih aman. Jangan sampai melebihi candle panjang ini nih. Turun akan dibawa ke bawah kembali, tapi area paling aman pun ada di MA 20710. Ini bukan support teman-teman ya, support itu di area sini 615 dan di angka 580, terutama 580 ya. Itu supportnya. Jadi jangan sampai jebol. Begitupun apabila tanda penurunan tidak dijebol ya cenderung dia akan terus up teman-teman ya. Terlebih lagi bandar lokal sama si foreign cenderung memanipulasi harga dan mengambil barang. Oke teman-teman ya, pertanyaan untuk Bupa sudah ya sekalian.
ngupdate untuk bandar forennya ya. 32,03 miliar si foren ngambil. Yang teratas ada si AK sama si CC, ada si BK teman-teman. Makanya waspadalah teman-teman ya. Kalau si BK suka bikin sell teman-teman ya. Oke, targetnya bisa 1000, 1000 bisa teman-teman. Selagi tidak putus daripada MA10 masih aman. Oke, teman-teman buka seperti itu ya. Bagus ya untuk pungutan bandar lokal sama si foren. Cuan milik Mr. Pepe. Sudah ya, si Bupa sudah ya. Ini cuan itu kadang-kadang kata sifat sih teman-teman nih. Oh, mohon bahasa cuan. Nah, ini udah dibahas. Oke. Dari Sonny Alonsie ya. Emiten milik Mr. Pepe. Stock split sudah terjadi. Harga nanti targetnya stock split lagi. Cuan hari ini pun dibikin keren ya. Tanda penurunan saya bikin area aman. Gap ya sini. Pas banget di tanda kenaikan lebih 1 tick. Berarti uptrend dong teman-teman. Di sini ya. 2510 teman-teman ya. Kalau dia dipasin 2800 terus dia ada koreksi agak panjang, wajib waspada ya ketika sudah terjadi double top. Tapi kalau di break di angka 2780-nya maka akan terjadi kenaikan yang lebih signifikan. Tapi di sini ada instruksinya, lihat chart Punda. Lihat Punda chart ke harga atap pucuk di 1710. Maka saya lihat cuan. Ternyata masih nempel di harga atap. Berarti dia harus ngebreak dulu teman-teman ya. Bila mana tidak sanggup ngebreak berarti dia akan mengalami penurunan. Karena sudah ada top, hati-hati teman-teman ya. Tapi untuk jangka ke harga jangka agak pendek dikit lah. Ke 2490 saya pikir bisalah teman-teman ke situ ya. Karena biasanya walaupun akan ada penurunan, biasanya harga tengah itu suka menjadi patokan dia akan naik atau tidaknya. Makanya bila mana harga tengahnya tidak bisa dilewati, cenderung dia akan turun kembali. Tetapi kalau sudah mulai diberikan, break kedua ke satunya sudah diberi ke area sini ya. Maka tinggal di harga 2480. Dan 30,3 miliar foreign masuk walaupun bandar lokal jualan. Tapi kalau dilihat dari keseluruhan ya, baik bandar lokal ataupun foreign cenderung memanipulasi harga dan belum jualan. Padahal secara teori ini sudah over, artinya sudah mahal banget. Tetapi harga mahal banget ini bisa dikalahkan dengan break ya. Cukup di break aja lebih daripada gitu kan. Lebih daripada yang 2780. Bila mana tercipta antara atap sama pucuk sudah mulai ada space kembali, maka dia akan melanjutkan ke harga lebih tinggi lagi. Target stock split teman-teman ya. Belum stock split mah teman-teman ya. Masih akan nanjak terus biasanya Mister. Kecuali kalau tokohnya bermasalah. Pani sekarang teman-teman. Pantai Indah Kapuk. Oke, tanda kenaikan keren banget. Dijebol. Tanda kenaikan keduanya. Belum nih, teman-teman baru disentuh aja. Perhatikan, pernah kan dia nyentuh teman-teman, tapi dibalikin ke bawah juga sama sudah nyentuh. Bila mana tidak sanggup ya, 14.800-nya tidak sanggup, maka akan terjadi penurunan kembali. Tetapi saya melihat di sini MA20-nya, MA10 sudah mulai di bawah karena sudah mulai bagus. Saya bikin tanda penurunan 14.200. Bila disentuh aja aman, tapi kalau mulai jebol waspada. Dia bisa jebol MA10-nya bisa ke level 13525. Tidak ada yang tidak mungkin di saham teman-teman. Terlebih lagi perhatikan di sini nih. Harga tertinggi belum bisa dilewati. Artinya dia harus berusaha untuk ngebreak area 15.850-an ya di sini nih, area sini. Ini target saya teman-teman ya. Target saya di sini. Sebenarnya target utamanya ada di atas. Kita cek nanti ya. Habis saya nulis ini dulu. Nah, 19.250. Itulah target yang saya canangkan untuk Pani ini. Smart Money berkumpul dengan baik, bandar lokal ada, bandar foreign ada, sudah akumulasi, bandar lokal pun
Demikian, secara syarat harusnya bisa di-break teman-teman ya, atau bisa naik ke harga lebih tinggi lagi dan bisa mendobrak 14.775. Itu secara teori teman, karena smart money, bandar foreign, bandar lokal sudah memanipulasi harga dan sudah ngumpulin barang. Mereka harus jualan walaupun sedikit. Bila mana tidak sanggup ya menembus tanda kenaikannya, berarti dia akan melanjutkan lagi koreksian lagi untuk ngambil tenaga lagi. So waktu di sini ngambil tenaga dia tidak kuat, turunin lagi. Nah sekarang lagi posisi dia mau memaaf harga lagi, sudah mengumpulkan kekuatan di sini teman-teman ya, dan sudah mengumpulin barang lagi gitu kan. Maka kalau terjadi kenaikan yang lebih tinggi lagi daripada level 15800, targetnya pasti tercapai dengan baik ya. Terlebih lagi smart money sudah berkumpul dengan baik. Nah, teman-teman sudah beres ya untuk emiten-emiten yang diakumulasi sama foreign. Sementara seperti itu dulu ya. Kita akan lanjutkan ke emiten teman-teman yang lain ya. Baru kita masuk ke pembahasan emiten punya teman-teman ya. IMPC ya. Ini bawaan atau langsung? Ada langsung ya. Dari Bro Muhammad Gautsal, bahas IMPC. IMPC. IMPC baru turun gunung. Nih, teman-teman ya. Harga atap sudah dijebol tapi tidak ada space antara harga pucuk dan harga atap. Jadi emiten ini lagi posisi di harga mahalnya. Di sini nih. Terakhir dibahas tanggal 4 bulan 11. Cek Bunda Cat ada space atau tidak. Nah, belum ada space. Artinya ini adalah titik termahalnya. Tapi bila mana diberi kembali, maka akan terjadi kenaikan yang lebih signifikan. Dan teman-teman harus perhatikan antara pucuk sama Bunda Cat. Kalau sudah ada space, berarti fix dia akan melanjutkan harganya yang lebih tinggi lagi. Tetapi kabarnya ya MA10 betul sudah di bawah candle. Nih teman-teman, MA10 itu di bawah candle, betul-betul. Tapi lihat arahnya, menuju ke bawah atau masih menuju ke bawah. Saya bikin tanda kenaikan. Bila mana tanda kenaikan yang saya bikin tidak dilampaui dengan body, dia berarti akan melanjutkan penurunan. Tetapi kalau hanya ngambil tenaga aja nggak jadi masalah. Asal jangan lepas dari candle panjang ini. Harus nyisain satu tick di angka 2350. Bila mana jebol sampai ke tanda penurunannya 2270 lebih satu tick, waspadalah tanda penurunan di sini. Ini bukan support. Supportnya itu satu di sini, teman-teman. Yang berikutnya supportnya di sini. Di angka 1315 itu supportnya. Tapi walaupun di bawah di support ini kan agak dalam ya. Tapi masih posisi uptrend, artinya masih bisa di-up kembali. Cuman karena tidak berhasil menembus harga atap lebih tinggi lagi atau bikin space antara pucuk sama atap, maka ini adalah harga tertingginya. Berarti nanti targetnya setelah koreksi, dia cenderung ke setengah kenaikan. Atau paling banyak 3/4. Ya, seperti itu ya. Oke, waspadalah IMPC ya. Walaupun sudah MA10 di bawah candle, tapi ingat syaratnya kan harus menghadap ke atas. Bila tidak menghadap ke atas, masih ada potensi penurunan. Per 3 hari ini bandar foreign keluar, ada ZPAG yang masuk, AKG keluar, lagi distribusi. Bandar lokal sudah ngambil tanggal 4, buangan sedikit, ngambil lagi, jadi si bandar lokal masih ada. Harus ada upaya kompak antara bandar lokal sama si foreign memanipulasi harga. Karena si bandar lokal sama si foreign sudah berhasil dijualan di harga tinggi. Tetapi apabila di harga tingginya dia sudah mulai ngambil lagi, maka akan terjadi kenaikan yang lebih tinggi lagi, bisa mengalahkan harga atapnya, atau nanti harga atap bisa ada space sama harga pucuk, teman-teman ya. Oke, teman-teman, sebetulnya IMPC ya, IMPC ya, hati-hati aja karena sudah masih terdeteksi mahal ya untuk si IMPC. INTA sekarang ya.
dari Bro Kelvin John 9690. Selamat pagi, pagi kembali. Analisa saham Inta. Inta ya. Oke, Inta ya. Tadi ada yang nanyain Bupa deh, teman-teman. Bupa kan baru dibahas ya. Oh iya kan belum diupload ya. Nih. Dari SW6537 udah dibahas ya. Saya kasih tanda lep aja ya. Karena kan baru dibahas, teman-teman nih. Dia masuk ke bagian Bupa ini, ke bagian poren masuk ya. Sekarang Inta, teman-teman. FCA kelas 1 dan 5. Kita rubah tanggalnya jadi tanggal 8 bulan 11 tahun 2025. Dan saya ingat ya. Kemarin sempat 2 kali menyentuh harga 50, tapi tidak mampu bertahan. Cenderung dia diturunkan kembali. Dan dia tidak bisa ngebreak area 57-nya ya. Cenderung hanya sampai ke angka 56 ya. 55 ya. Terus dia turunin lagi ke harga 50 ke bawah. Ini emiten teman-teman ya. Punya 1 dan 5. Berarti yang agak sedikit khawatirnya itu adalah nomor 5-nya. Kalau untuk nomor 1-nya hanya butuh 3 bulan, dia berada di angka 50 ke atas. Tapi untuk angka 5, membutuhkan usaha yang keras, terutama revenue-nya harus terus meningkat. Karena harus menghadapi kenyataan equity-nya negatif 1,8 triliun dan hutangnya 2 kali daripada kerugiannya. Jadi harus dilunasin dulu kerugiannya, dibikin positif. Habis itu kalau ingin mengimbangi istilahnya hutangnya, dia harus punya dana 2 tambah 1, 3 ya. 38 tambah 16. Berarti sekitar 4,6 triliun teman-teman ya. Baru hutangnya lunas, dia punya equity-nya ya mungkin tinggal sedikit lah gitu teman-teman ya. Positifnya cuman tidak negatif teman-teman ya. Nah, ini baru membubuhkan revenue 263. Berapa bagiannya teman-teman tuh ya. Dan net income 230 juta aja. Tapi lebih bagus. Karena kemarin kerugiannya 43 miliar ya. Dan PR ratio negatif 1, teman-teman ya. Nah, jadi secara fundamental ya kurang baik lah, teman-teman ya. Kita cek untuk ROE-nya pun 3,58 masih positif ya kalau ROE-nya, artinya si usahanya masih ada lah, teman-teman ya. Karena ikan menghasilkan untung ya daripada kemarin gitu si Inta ini ya. Untungnya 21 ke ya 30 miliar gitu ya. Menambah ruginya. Kuartal 1 pun nambah ruginya. Tapi kalau kuartal 3-nya ternyata positif. Walaupun hanya 230 juta. Nggak jadi masalah, teman-teman. Yang penting dia positif. Oke, teman-teman ya. Seperti itu ya. Jadi terlepas dari berita apapun yang saya lihat ya, kenyataannya seperti ini. Nanti kalau ada berita apapun ya, kan belum saya lihat di sini, teman-teman. Karena saya menggunakan yang metode yang paling simpel. Oke. Jadi si Inta ini harus berusaha yang paling agak sulit itu mempositifkan equity-nya ya. Mungkin kalau mau diakuisisi atau ada investor luar ya bisa aja istilahnya ditambah gitu ya. GIA aja gitu ditambah teman-teman ya. Itu GIA mah harus dirombak manajemennya teman-teman. Kalau masih belum dirombak akan terus mengalami kerugian. Oke teman-teman ya, si Inta seperti itu ya. Jadi posisinya lagi bagus sebenarnya teman-teman ya. Masih posisi uptrend. Dan bandar foreign pun, bandar lokal pun belum jualan signifikan ya. Cenderung kemarin ngambil 27 lot. Tapi selama dia bertahan pun di angka 5152 selama 3 bulan pun tidak akan bebas daripada FCA. Apabila FCA kelas 5-nya ya. FCA kelas 5 ya ini teman-teman ya, belum bebas. Berarti equity harus positif dulu. Tapi untuk penghutang bagus ya teman-teman harus dengan legowo teman-teman akan bertransaksi di harga FCA. Manfaatin aja yang ada ketika emang sebelum bahkan menuju ke atas teman-teman bisa ngambil di situ. Mudah-mudahan nanti mungkin bisa ke angka 57 ataupun angka 50 dulu gitu ya. Tapi selama dia di angka 50 ke atas pun tidak mudah untuk bebas daripada FCA ketika equity masih negatif. Lanjut
Inta sudah, sekarang halo teman-teman ya. Halo. Saham halo, terima kasih, semoga diupdate, amin. Dari Ala Mufasa. Halo. Oke, halo. Wah, sudah mulai bagus nih teman-teman, halo ya. Terakhir diupdate tanggal 2 bulan 11 ya. Saya kasih update baru deh. Nah, teman-teman ya. Jadi si halo ini, teman-teman ya, sudah mendekati dan sudah menyentuh MA 10-nya. Cuman ada sayangnya, dia meninggalkan gap, teman-teman nih. Ya. Dia meninggalkan gap penurunan. Biasanya berdasarkan hukum kebiasaan dulu ya. Setiap emiten yang di-up seperti ini, terus dia meninggalkan jejak penurunan berupa gap, suka turun dulu. Ya. Terlebih lagi MA 10-nya masih menuju ke bawah. Walaupun bandar lokal sudah mulai masuk 48,7 ribu lot. Tapi polen keluar 1 miliar. Tapi dibandingkan dengan pengambilannya, masih banyak pengambilannya. Jadi si poin masih ada di dalam. Tapi kalau bandar lokal semenjak dia jualan di atas, per tanggal berapa nih? Per tanggal 5 November sudah mulai ngambil lagi. Nah, teman-teman kalau sudah menemukan emiten seperti ini, tungguin. Tungguinnya seperti apa? MA 10 harus menghadap ke atas ya. Berarti nanti MA 10 sudah menghadap ke atas dan posisi MA 10-nya itu berada di bawah candle. Selagi masih belum di bawah candle maupun naik ke level 119 dan masih menuju ke bawah belum ke atas, itu masih ada potensi penurunan. Tapi kalau sudah mulai dibelokkan ke atas MA 10-nya dan sudah berada di bawah candle, sudah dikunci menghadap ke atas, maka dia akan melakukan kenaikan yang lebih panjang lagi. Terlebih lagi MA 200 di bawah dan semua tanda penurunan yang semenjak dia di sini ya belum terpenuhi ya teman-teman. Artinya belum dijebol. Artinya potensi kenaikan masih ada. Apalagi MA 200 lagi menuju ke atas. Semua tanda penurunan tidak yang itu bagus teman-teman. Kenapa saya suka memberikan tanda penurunan banyak gitu ya. Nanti teman-teman bisa tahu tuh, oh untuk penurunan pertama dilalui aman, kedua aman, oh masih aman ini gitu kan. Pas ketiga sudah disupport, tapi dia itu ada satu tick gitu di atas supportnya gitu ya. Nah biasanya suka up teman-teman. Tapi kalau pas support banget itu harus hati-hati 50-50 itu teman-teman ya, antara dijebolkan atau enggak didorong kembali. Oke, untuk halo seperti itu ya. Jadi sudah mulai bagus nih. Tinggal tunggu kunciannya aja. Tapi kalau turun ke level sini pun masih posisi aman karena masih ditahan ya. Ini supportnya teman-teman ya. Jadi dia sudah mulai berada di antara support dan sudah di side stepnya. Bandar lokal sudah akumulasi kembali. Bandar lokal pada walaupun jualan tapi masih menyisakan barang. Kita cek halo untuk posisi. Nah ini milik bandar teman-teman si halo ini ya. Milik 51,78. Nah kalau milik bandar bisa ke atas lagi teman. Tinggal teman-teman gini dia. Saya menarikkan cuma ke 300 ya. Kalau sampai ke angka 306 di sini nih. Pertanyaan saya itu teman-teman ya. Teman-teman sanggup nahannya enggak? Andaikan teman-teman punya harga di bawah, di angka 85 tiba-tiba ke sini. 100 terus dibawa turun lagi ke bawah. Nah, teman-teman masih bertahan enggak ketika punya angka 82 dikoreksikan ke 106? Tidak berusaha untuk menjual. Padahal teman-teman tariknya 306. Makanya saya suka bilang teman-teman ya. Teman-teman pilihan tinggal 2 ketika sudah up begini. Teman-teman akan bersabar sampai ke angka 300 dengan resiko turun dan naiknya nikmatin. Yang kedua, teman-teman menyudahi dengan apa yang didapat. Tandanya syukur. Syukurlah saya dapat sekian, udah cukup. Nah, merasa cukup itu lebih baik. Bila mana teman-teman ke harga 300 kan harus menghadapi naik turunnya, cenderung bersabar juga baik teman-teman. Bahkan teknik kesabaran kan itu adalah pemenang dari semua teknikal teman-teman. Mau banarmologi kayak mau taktikal apapun ya.
akan kalah dengan yang namanya teknikal sabar. Orang-orang yang berhasil di dunia saham itu adalah orang-orang yang sabar. Tidak ada orang yang ingin cepat-cepat naik, ya, ingin cepat-cepat ambil di bawah, teman-teman ya. Tapi mereka mengambil dengan cara punya rencana. Seperti itu ya. Jadi halo masih posisi masih ada potensi penurunan ketika MA10-nya menghadap ke bawah. Tetapi kalau sudah ngebreak area 120, teman-teman lihat MA10 sudah menghadap ke atas enggak? Kalau sudah menghadap ke atas, fix dia akan melanjutkan kenaikan, terlebih lagi bandar lokal memanipulasi harga gitu kan per hari kemarin tanggal 7. Tapi yang mengajar itu ada sedikit gap teman-teman ya. Biasa suka turun dulu. Tapi walaupun turun masih posisi aman, jangan sampai dijebol kan. Nah, ini masih posisi aman. Oke, teman-teman, halo sudah ya. Ah, ini dikit lagi, milik bandar lagi teman. Aman milik bandar nih. Dan satu hal lagi. Halo itu ada emiten gocapan. Setinggi-tingginya halo melompat, teman-teman ya, sampai ke 300. Suatu saat akan kembali kepada asalnya untuk diistirahatkan. Karena istirahat yang terbaik untuk bandar lokal ataupun bandar luar atau emiten milik bandar ya di harga gocap teman-teman ya. Dan nanti akan buat siklus lagi teman-teman, tenang aja. Makanya targetnya minimal itu kalau sudah punya satu siklus teman-teman dari harga gocap contohnya. Ini harga murahnya 778. Itu 78 itu sudah di tangan teman-teman ya. Jadi kalau di harga ke atas sedikit itu bonus teman-teman ya. Oke teman-teman ya, seperti itu ya untuk halo ya. Ada lagi nggak yang itu halo? Nggak ada ya. Suka ada susulan mulu teman-teman ya. Oke teman-teman ya. Sip ya, halo sudah. Sekarang BMTR. 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 BMTR benar ya. BMTR kita bacakan komentarnya dulu ya. Dari Bro Iwan Saputra, siap hadir BMTR mau kemana? Dari Bro Oka Mahardika, BMTR dong nyangkut di 200. Dari Bro Oka, BMTR dong nyangkut di 200. Dari Bro Oka, BMTR nitip baik. Dan saya mohon maaf ya apabila baru dibahas teman mohon maaf gitu ya. BMTR nyangkut di 200. Ini BMTR ya, Global Mediacom. Ini tanda penurunan dulu dijebol nih teman-teman ya. Udah dijebol situ ya. Perhatikan BMTR ini untuk harga terendahnya kemarin sampai sini. BMTR kita cek sini dulu BMTR. Nah, teman-teman kalau mau ngambil pastikan dulu dia posisi murah ya. Nah, betul posisi murah banget 200 apakah bisa kejebut? Bisa. Karena dia punya harga standar di harga murah. Ini kan murah banget. Ini murah banget, teman-teman ya. 200 itu murah banget. Karena harga murahnya 345. Kalau dikasih bonus bisa sampai 400. Tapi standarnya itu di harga murah. Atau nanti teman-teman support suka dijadikan juga resist. Ini kan supportnya nih ya. Yang kebiasaan itu di sini jadi support. Maka targetnya 241. Teman-teman itu adalah targetnya. Biasanya support itu suka dikasih resist ataupun support ya, suka dijadikan sebagai tanda nanti ke arah situ. Orang lain suka menyatakan seperti itu. Kalau saya sendiri cenderung silahkan aja teman-teman, itu kan pendapat, nggak jadi masalah gitu. Oke, BMTR kalau teman-teman perhatikan MA200-nya masih menuju ke bawah. Artinya downtrend. Walaupun dia di break, selagi MA200 masih menuju ke bawah, masih ada potensi penurunan. Di sini saya tidak melihat ada tanda kenaikan. Area sini tidak ada kenaikan, teman-teman ya. Berarti bagaimana dong? Nah, bisa langsung ke sini nanti. Kenapa bisa langsung ke sini? Dia punya sejarah harga candle panjang. Ini sejarah akan terulang, teman-teman ya. Nih, candle panjang.
candle panjang. Tetapi sejarah mengatakan ketika sudah candle panjang terjadi akan ada penurunan. Maka manfaatin. Tetapi kalau teman-teman punya tujuan, harusnya jangan tergoda, udah tambah muatan aja. Maka akan saya cari tanda kenaikan terdekatnya untuk mendeteksi dia apakah sudah mulai up kembali. Pertama di sini sudah ditutup 143-nya, tapi dia meninggalkan jejak penurunan, kenaikan. Closing di angka 143 waktu tanggal 6 November. Tetapi tanggal 7 November open di bawah, berarti kan gap ini teman-teman. Ini merupakan gap. Maka akan saya kasih tanda kenaikan di sini. Karena saya bertujuan bukan si kepala merahnya, tapi sama aja gap juga sih teman-teman. Sebenarnya bisa aja dipakai untuk menjadi resist teman-teman ya, untuk si kepala hijau, tetapi jarang-jarang biasanya teman-teman. Nah, pada sini nih, ini kepala hijau nih teman-teman nih. Ini gap teman-teman, ini gap nih. Dia kan close di angka 151. Besoknya opennya di angka 150, berarti ada satu tick yang ketinggalan sama dia. Ya, ini support. Dia sudah bikin 3 step ya. Step 1, step ini dari yang terdekat dulu. Step 1, step 2, dan ini step 3. Nah, di step 3-nya dia ada tanda penurunan. Untuk step 1 sama step 2-nya support. Maka saya bilang itu support, teman-teman. Kalau teman-teman nyangkut di 200, itu masih posisi aman ya. Artinya masih cepat bisa kejemput ya. Karena kan harga standarnya yang ke 300. Tapi untuk saat ini lagi posisi turun dulu. Teman-teman jangan melakukan average. Lebih baik sabar aja dulu. Biarkan MA10 di bawah kena menuju ke atas. Tetapi untuk sementara, ini kan hanya kenaikan sementara, teman-teman. Saya bikin di sini ya. Nah, bila mana kenaikan ke sini pun ya. Teman-teman tadi naik dia ke level sini gitu ya. Ini kan ada gap yang sebelah sahabat gap itu ya. Terus MA200 masih menuju ke bawah. Itu masih ada potensi penurunan. Ya. Tapi saya mengingatkan kembali kepada teman-teman bahwa si emiten BMTR ini dalam posisi murah banget. Dan ini milik fundamental, teman-teman 4.90. Tapi kalau kita lihat di sini, apakah milik fundamental BMTR? Kita lihat kenyataan dari BMTR untuk PE rasionya. Minus 1, belum ya? Belum. Baru inta itu teman-teman. Nah, sembari nunggu ya. Jadi nanti teman-teman ya, ada kenaikan sementara ya. Bisa ke level 151, bahkan ke sini pun bisa ya. Kenaikan sementara itu. Karena kenaikan sementara itu kan diiringi dengan MA2 yang ke bawah. Artinya dia biasanya bisa melampaui harga tertingginya, tetapi dia akan turun kembali. Naiknya tidak signifikan lah istilah teman-teman ya. Jadi nanti walaupun teman-teman ada kenaikan bisa melewati MA200, selagi MA200 masih menuju ke bawahnya tetap aja akan menjadi kenaikan sementara. BMTR itu 4 ketemu 4, artinya betul-betul milik fundamental. Jadi selagi fundamentalnya bagus akan di up. Nah, begitu teman-teman ya. Jadi nanti nikmatin kenaikan sementara aja, tanggal 151. Kalau 200 ya masih sangat santai aja, teman-teman masih bisa kejemput kok. Tapi kalau mau average sabar dulu ya. Karena ini saya lagi lihat di sini nih. Apakah dia akan menembus supportnya di angka 138 atau tidak. Karena ini sudah bikin step 1 kan, step 2 nih. Bila mana terjadi kenaikan menjadi step 3. Nah, itu pertanda baik teman-teman. Artinya tidak bisa melewati harga terendahnya kan, 138. Makanya walaupun dalam posisi penurunan pun ya suka saya bilang kenaikan sementaranya itu. Nikmatin kenaikan sementara. Tapi untuk nyangkut 200 masih bisa kejemput kok, tenang aja teman-teman. Saya pun menargetkan ya ke angka sini 179. Saya kasih tanda. Cuman saat ini gitu kan. Lagi posisi turun dulu teman-teman ya. Jangan ngambil dulu ya ketika MA2 berada di atas teman-teman. Oke teman-teman ya, bandar lokal lagi jualan dulu, perhatikan di sini nih. Lebih banyak merahnya daripada hijaunya, ada hijau sementara aja sedikit. Bandar Foreign pun ikut-ikutan jual ya. Kemarin sempat ngambil dari tanggal 20 Oktober. Sudah melakukan penjualan, ya barangnya mungkin tinggal setengah gitu kan. Kita cek deh untuk bandarnya. Dari tanggal 20 Oktober. 20 Oktober. Receh ya masih 2,5 miliar lagi. Nah nikmatin kenaikan sementaranya nanti ya.
Tapi untuk naik agak panjang dikit ya harus bisa melengkungkan MA 200-nya. Kalau sudah bisa dipelengkungin teman-teman ya, cenderung dia akan baik dan bisa di-up kembali ya. Ini Smart Money sudah berkumpul dengan baik. Nah, nikmatin aja nanti kenaikan sementara ini. Bahkan ke level 160 teman-teman masih bisa. 179 juga masih bisa. Kalau teman kita nyokot ya apa? 200 ya. Bisa tenang aja, bisa kejebot 200, tenang aja teman-teman. Oke teman-teman, sementara seperti itu dulu ya. Jangan ngambil keputusan apapun. Kalau mau average, tunggu dulu sampai betul-betul MA sudah menghadap ke atas. Kalau ingin nyaman lagi, tunggu sampai MA 200 dijebol dan MA 200 menuju ke atas juga. Itu akan lebih enak lagi untuk memantau bahwa emiten ini sudah mulai di-up-kan. Oke teman-teman ya. MSIN. Udah lama teman-teman nggak ngebahas MSIN. Wah, emiten Mr. HT mah teman-teman ya. Banyak yang tidak suka ya. Retail aja banyak yang tidak suka. Kalau saya mah cenderung lihatin aja teman-teman ya candlenya. Kalau candlenya sudah bagus ya silahkan aja up gitu kan. Tuh masuk ya. Pantau MSIN. Semoga sehat terus. Mohon maaf ya Bro Heri Prabowo ya. Baru dibahas ya. Mohon maaf gitu ya. Nah, pernyataan pertama MA 200 menuju ke bawah. Masih ada potensi penurunan. Tanda penurunan yang saya bikin di jebolnya sama seperti BMTR ya teman-teman ya. Posisinya. Jadi dia kenaikan hanya sementara aja. Nah ini tanda kenaikan saya bikin. Berarti 660 adalah nanti area untuk tanda kenaikannya. Bila mana tanda kenaikan sudah mulai jebol, saya pikir sudah bisa MA 200 sudah bisa diarahkan ke depan ya. Kalau mudah-mudahan sampai sini gitu ya. Kalau lebih dikit. Tanda penurunan 2 sudah dilalui, tinggal 1 lagi. Dan dia meninggalkan 1 tick. Posisi sekarang di MA 10-nya di bawah candle. Tetapi perhatikan di sini ada gap kecil. Nah, biasanya suka ada penurunan lagi ke level situ. Tapi kalau turun di situ masih posisi aman. Perhatikan MA 10-nya ya. Belum menghadap ke atas. MA 20 masih menghadap ke bawah. Terlebih lagi MA 200-nya. Dan terjadi si kepala kembar. Saya bikin tanda kenaikan di sini. Di level 540. Ya. Itu tanda kenaikan untuk bisa mencapai ke harga sini. Ke harga 570. 570 dijebol, dipastikan step by stepnya harus dilalui dulu teman-teman ya. Sudah mulai bisa berjalan di MA 200-nya. Bila mana MA 200 masih bisa menghadap ke depan, sudah siap-siap teman-teman CMS ini. Siap-siap gimana? Siap-siap di up gitu. MSIN. Ini milik ketokohan, milik bandar. Jadi pinginnya punya harga murah lah teman-teman ya. Nah, posisi dari tengah ke bawah artinya cenderung murah. Ini sudah dipastikan milik bandar. Dan ini harga atap dilalui dengan baik dan dia jebol. Jadi targetnya jangan jauh-jauh ya. Harga tengah aja dulu. Harga tengah dijebol berarti kita akan menarikkan ke harga 1.200-an. Untuk saat ini sabar dulu. Dan dia punya candle panjang dan dia akan mengulangi sejarahnya itu. Tapi selama MA 200 masih posisi di atas dan masih menuju ke bawah, potensi penurunan pasti ada. Hati-hati kalau sudah jebol support ya teman-teman ya di angka 486 ke level 482 ya. Soalnya tanda penurunan berikutnya sudah menanti di angka 440 dan di angka 382 teman-teman untuk si MSCI ini. Bandar lokal lagi jualan dulu secara signifikan ya. Bandar foreign ikut-ikutan ngejual. Tapi kalau foreign mah sudah banyak makan asam garam teman-teman jadi ngumpulin terus ya. Di domestiknya ada CGR, EPYB keluar sama CDCP kan punyanya teman-teman keluar ya. Punya duit nih gitu kan buat malam mingguan kemarin. Nah di bandar foreignnya masih ada CYU ya walaupun EP-nya keluar. Ini yang nguasain ini bandar lokal ataupun foreign cenderung si EP teman broker milik dia dan emang sebagai penggeraknya juga si EP teman-teman. Selagi si EP nggak punya mood ya cenderung akan terus begini. Mari tunggu dulu ya sampai betul-betul MA 200 di bawah candle dan menuju ke atas. Kalau ingin swing pendek silahkan
MA10 dia sudah mulai di bawah candle, cuma belum menuju ke atas. Mungkin teman-teman bisa target ke angka 560 dulu gitu ya. Nah, kita kasih tanda di sini deh teman-teman yang baru ya. Nah, itu tanggal teman-teman ya. Biar nanti pas sampai sini udah kelihatan, oh ini sudah mulai di up. Tapi saya akan melihat MA200 dulu deh. Gitu kan. Ya, soalnya akan turun kembali kalau MA200 masih menuju ke bawah. Tapi kalau sudah mulai ke atas, saya pikir up teman-teman. Oke, teman-teman ya, lanjut ya. Ada LPKU. LPKR kali ya. LPKR kali. LPKR itu belum? LPKR kali ya. Oh, LPKR sudah ya. Sudah dibahas ya LPKR. Berarti ini saya salah nyatet teman-teman. Bukan LPKU. U sama R jauh banget ya tapi. Apa tuh ya? LPKU apa mah? Coba ada nggak LPKU? Berarti saya yang salah nulis teman-teman ya. LPKR berarti sudah kan LPKR. LPKU, U juga LPK. Coba jadi LP semua LPK ada LPK. Cuma LPKR, LP, LPCK, LPGI, LPLI, LPPF. Nggak ada teman-teman. Berarti saya hapus aja ya. BWPT teman-teman. Sekarang BWPT nih. BWPT. Cuma satu BWPT. Dari Bro Yusuf Julkarnain. Harga wajar kuat. Oh, pengen harga wajar ya. Berarti saya simpan dulu dong kalau harga wajar teman-teman ya. Saya simpan dulu ya. Kalau pengen harga wajar mah HW ya. Nanti kita tulis teman-teman. Berarti belum saya kasih tanda lope ya. BWPT. Ya belum itu harga wajarnya. Lanjut ke emiten Oasa teman-teman. Oasa sudah mulai bagus teman-teman ya. Siapa yang menanyakan Oasa? Bawaan berarti ya, Oasa ya. Oasa berarti bawaan. Nah, ini sudah mulai bagus ya, tanda penurunan dijebol kan. Masih ada tanda penurunan lagi satu lagi kan. Tapi kita ada penurunan dulu sini. Nah, dia sudah mulai bagus ya. Dan dia masih dalam tren up-nya sebenarnya. Kenapa? Karena MA200 pun masih berada di bawah candle. Perhatikan MA10-nya. Masih menuju ke bawah. Berarti dia harus ngebreak teman-teman ya. Area sini nih. Ada gap kecil. Nah, gap kecil teman-teman. Harus melalui gap kecil itu dulu ya. Pastikan nanti MA10-nya menghadap ke atas. Karena kalau MA10 masih menghadap ke bawah, masih ada potensi penurunan. Target terdekatnya, gapnya aja dulu ya. Nanti kalau sudah dia ke gap, baru kita bicarakan ke harga atas lagi. Soalnya dia biasa ke level 300-an ya. Nah, di sini kagak ada teman-teman yang ke atasnya. Sudah tercapai, oh pantesan ya. Wah, saya sudah tercapai target saya teman-teman. Oh, wasa. Jadi target yang sanangan sudah tercapai dengan baik teman-teman. Jadi ini lagi turun gunung dulu, ini milik bandar. Memang bisa teman-teman ke level sini lagi gitu kalau milik bandar mah. Ini kan juga posisinya MA200 masih menuju ke atas kan. Makanya nih kalau harus ada perhatian nanti MA10-nya menghadap ke atas dulu ya. Sebab kalau tidak menatap ke atas, di sini kan ada gap penurunan nih kecil juga sama ya. Jangan sampai dilewati. Kalau hanya turun sampai ke level 208 masih posisi aman ditahan di candlenya. Walaupun MA10 menghadap ke bawah. Upayakan kalau mau ngambil MA10 di bawah kanan dan menuju ke atas teman-teman ya. Itu yang saya sarankan kepada teman-teman ya. Di harga berapapun yang penting MA10 menghadap ke atas ya teman-teman. Cenderung masih baik-baik aja. Terlebih lagi enaknya kalau dia tukar balik. Posisi si Banaloka masih ada di dalam ya. Kemarin sedikit ngambil tanggal 6 ya.
Tapi ia menyisakan barang, sorry, mengambil barang juga 544 lumayan. Nah di OASA ini teman-teman ya, Bandar Poren cenderung masih ada di dalam. Ya, ambil keluar sedikit, ngambil keluar sedikit, ngambil keluar sedikit. Artinya si Poren lagi akumulasi juga ya. Ini kenaikan babak kedua di sini, ini babak ketiga ya setelah dia break ya sini. Break support ya, artinya jebol support ya. Jadi gada terakhir tinggal MA 200, MA 200 jebol ya. Bisa dia downtrend kembali ya teman-teman. Tapi yang paling berhasil itu si bandar lokal ya. Jadi barang bandar lokal itu dijual tapi dimakan terus sama si Poren. Dan si Poren yang memberikan kenaikan sama penurunannya. Tapi yang mengendalikan untuk barang sebelah kanannya si bandar lokal. Ya teman-teman ya, OASA bandar Poren masih ada di dalam, MA10 sudah mulai di bawah candle. Tinggal tunggu kuncian aja menghadap ke 220, lepas satu tick, biarkan MA10-nya menghadap ke atas. Jadi potensi kenaikannya ada. Target yang terdekatnya di angka 256. Dan ini adalah emiten yang punya harga tertinggi yang baru sejak 10 tahunan. 10 tahunan ya. Jadi sudah punya harga tinggi yang baru. Nah sekarang lagi posisi turun gunung dulu, sudah melewati harga tengahnya. Artinya sudah cenderung agak murah dikit. Oke teman-teman ya, saya cukupkan sekian dulu ya untuk OASA. Nanti kita akan bahas lagi. Dan sebagai keterangan di sini nih, target tercapai dengan baik, tamat. Harusnya saya sudah tamat di sini. Nah, teman-teman, seperti itu aja ya. Tapi masih ada potensi kenaikan. Maka targetnya jangan jauh-jauh sini aja. 256. Di sini ada gap yang harus diselesaikan. Walaupun dia nanti turun lagi ke level bawah pun, gap ini akan terus menjadi target selanjutnya. Karena gap ini harus ditutup dengan baik. Dalam keadaan untung ataupun rugi. Oke, teman-teman ya. Seperti itu ya. Saya udahi dulu untuk malam minggu ini. Mudah-mudahan weekend teman-teman diberikan keberkahan dan kebermanfaatan ya, ngumpul sama keluarga. Buang jauh-jauh perihal negatif teman-teman ya. Buang jauh-jauh akan hal itu. Semakin kita hidup berprasangka baik, baik terhadap orang lain atau terhadap nasib teman-teman ya. Maka energi positif itu akan memberikan dampak yang luar biasa buat kesehatan kita juga, buat pikiran kita juga, dan buat ketenangan hidup kita dan hati kita. Bila kita berpikir positif, hati, pikiran, dan perbuatan akan tenang. Oke, saya cukupkan sekian dan terima kasih. Happy weekend dan ciao.